Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kembali lagi belajar bareng Bu Fia di materi kelas 6. Hari ini kita akan belajar di tema 5, subtema 2 dengan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Nah anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kalian memulai pelajaran, yuk bantuin Bu Guru. Kalian tombol subscribe-nya yang ada di bawah. Kemudian nyalakan tombol loncengnya ya, agar kita bisa belajar bareng setiap hari. Nah, anak-anak, kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, yuk langsung saja kita mulai belajarnya. Hari ini kita akan belajar tentang komoditas ekspor dan impor di Indonesia. Apa sih yang dimaksud dengan ekspor? Iya, betul sekali. Ekspor adalah kegiatan mengirim atau menjual hasil produksi dalam negeri ke pasar luar negeri. Kemudian, apa ya yang dimaksud dengan impor? Iya, impor adalah kegiatan mendatangkan atau membeli suatu barang dari luar negeri. Di bidang ekonomi, hampir semua negara melakukan kerjasama perdagangan. Kegiatan tersebut dinamakan perdagangan antar bangsa. Hal ini merupakan salah satu latar belakang kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN. Kegiatan yang dilakukan meliputi penjualan dan pembelian barang. Dengan dilaksanakannya, ada negara yang bertindak sebagai penjual dan ada negara yang bertindak sebagai pembeli. Bentuk-bentuk kerjasama. Kerjasama yang pertama itu ada kerjasama bersifat regional. Artinya, kerjasama yang dilakukan dengan pemerintahan negara yang berada dalam satu kawasan. Umumnya, kerjasama itu diwujudkan dengan membentuk suatu organisasi. Misalnya, negara-negara di kawasan Asia Tenggara membentuk ASEAN. Kemudian, negara-negara di Eropa membentuk Uni Soviet atau Uni Eropa. Kerjasama bersifat bilateral, artinya kerjasama yang dilakukan oleh dua pemerintahan, misalnya kerjasama Indonesia dengan Malaysia dan kerjasama Indonesia dengan Australia. Kerjasama bersifat multilateral, artinya kerjasama yang dilakukan dengan banyak negara dan berasal dari berbagai kawasan. Contoh bentuk kerjasama yang bersifat multilateral yaitu Persatuan Bangsa-Bangsa atau biasanya disebut dengan PBB. Komoditas ekspor Indonesia. Indonesia memiliki peran yang cukup penting dalam kegiatan ekspor dan impor di kawasan ASEAN. Indonesia memiliki sumber daya alam yang cukup melimpah. Kekayaan inilah yang dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia dalam melakukan kegiatan ekonomi, baik dari sektor pertanian dan perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, pertambangan, dan industri. Komoditas ekspor di Indonesia. Hasil industrinya itu seperti semen, tekstil, dan kain batik. Hasil pertanian dan perkebunan seperti kacang kedelai, coklat, lada, jagung, kelapa sawit, karet, kopi, dan teh. Hasil hutan seperti kayu potongan, rotan, dan damar. Hasil peternakan dan perikanan seperti daging kemasan, udang, ikan laut, dan mutiara. Hasil pertambangan seperti migas, minyak bumi dan gas alam, dan non-migas
seperti batu bara, logam emas, perak, besi, timah, dan nikel. Wow, ternyata komoditas ekspor di Indonesia itu banyak sekali ya macamnya. Kemudian komoditas impor di Indonesia. Berarti kalau impor itu kita membeli dari luar negeri. Contohnya barang olahan migas seperti bensin, solar, kerosin, dan aftur. Kemudian barang yang dikonsumsi itu seperti makanan dan minuman yang diawetkan, daging, susu, dan buah-buahan. Kemudian barang industri itu seperti mesin pembangkit tenaga listrik, alat telekomunikasi, alat transportasi, dan mesin industri. Kemudian untuk bahan baku itu seperti bahan baku industri pangan dan minuman, suku cadang mesin, dan bahan kimia untuk keperluan bahan industri lainnya. Kemudian jasa biasanya dari negara-negara maju, seperti tenaga ahli. Wow, ternyata komoditas ekspor dan impornya di Indonesia itu banyak sekali ya. Banyak sekali kita mengekspor dan mengimpor barang-barang yang kita butuhkan untuk kegiatan sehari-hari. Nah, anak-anak hebat, cukup sekian pembelajaran kita hari ini tentang komoditas ekspor dan impor di Indonesia. Sampai jumpa di pembelajaran kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.